kepadamu Tuhan. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami undang Engkau hadir Tuhan ketika kami membuka hati untuk firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu bekerja agar kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam firman-Mu untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami hanya terpusat kepada firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Minggu ini kita masuk ke Minggu Palmaruh, ya, di mana 5 hari lagi Yesus akan dipaku di atas kayu salib. Di dalam momen kita mengenang penderitaan Yesus hari ini, kita diajak untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 21 dari ayat 1 hingga ayat ke-11. Setelah Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat 11, kita akan membaca satu ayat tambahan, yaitu kitab Zakaria. Kitab Zakaria pasal 9 ayat ke-9. Bila sudah mendapatkan, mari kita baca dengan cara bersahut-sahutan. Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid itu dan berbuat seperti yang dijelaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang-orang yang sangat jumlahnya mengharapkan pakaian yang dijalan. Ada pula yang memotong hati dari pohon-pohon dan mengharapkan yang biasa. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika dia masuk ke Yerusalem, kepada seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kita membaca satu ayat Alkitab lagi di dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat ke-9. Kita membacakannya kita membacakannya bersama-sama. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mengenang penderitaan Yesus,
maka kita tahu 5 hari lagi Yesus akan disalib di atas kayu salib. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat sebelum Yesus disalib, dia dieluk-elukkan begitu hebat. Dia masuk ke Yerusalem seperti seorang raja yang disambut, yang digiring, yang disambut. Nah, saudara sekalian, kita tahu selama 3,5 tahun Yesus melayani di dunia, Yesus tidak suka menghebohkan pelayanannya. Bahkan beberapa kali Yesus pesan kepada murid-muridnya, kepada orang yang disembuhkannya, jangan kalian beritakan kepada orang lain. Namun saudara sekalian, sekalipun demikian, ketenaran Yesus tidak dapat dibendung. Reputasi Yesus yang baik ini tidak dapat dihambat. Sekalipun Yesus menyembunyikan pelayanannya, tidak menghebohkan, tetapi kita tahu di mana Yesus berada, di situ orang berkerumun, di situ orang mengiringi, di mana Yesus pergi. Apalagi di dalam peristiwa yang kita baca hari ini, dengan cara begitu hebat, begitu heboh, Yesus digiring, disambut masuk ke Yerusalem dengan menunggangi keledai. Sehingga Alkitab mengatakan kota Yerusalem menjadi gempar. Saudara sekalian, sebenarnya Yesus tahu di Yerusalem ini terdapat banyak orang yang memusuhi dia. Di situ mereka berkumpul. Di situ para imam, di situ orang-orang Farisi, di situ ada ahli-ahli Taurat yang setiap saat mencari kesalahan Yesus. Dan pada akhir-akhir ini mereka sudah bersepakat, mereka sudah bermufakat di Yerusalem akan menangkap Yesus dan menyingkirkan Yesus dengan cara membunuhnya. Mereka cari cara bagaimana menangkap Yesus, membunuh Yesus supaya jangan heboh, jangan menimbulkan kerusuhan. Nah, saudara sekalian, jikalau Yesus tahu bahwa ada musuhnya yang begitu banyak di Yerusalem, kenapa dengan begitu heboh dia seolah-olah menantang kepada mereka, apa yang mau kamu lakukan terhadap saya, lakukanlah segera. Yesus seolah menantang mereka dan dengan cara yang begitu heboh dia masuk ke kota Yerusalem. Padahal Yesus tahu di situ dia akan nanti ditangkap, disiksa, bahkan disalib. Tetapi dia dengan tegar menghadapinya. Kenapa saudara sekalian? Apakah tindakan Yesus ini disebut konyol atau cari penyakit? Tidak. Karena Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba. Bahwa dia harus menyelesaikan rencana Bapaknya yang di surga, yaitu untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara sekalian, Yesus sengaja memilih momen perayaan Paskah. Yesus tahu bahwa Paskah itu kota Yerusalem bukan main ramainya. Sepanjang kota-kota yang menuju Yerusalem itu jalan itu penuh sesat. Saudara sekalian, pernah ada seorang gubernur Romawi mencoba untuk mendata sebenarnya ada berapa orang sih hadir di setiap perayaan Paskah di Yerusalem. Maka dia mendata dari korban bakaran, korban domba yang dipersembahkan. Dia hitung domba yang dipersembahkan pada momen Paskah itu kurang lebih berjumlah 250.000 ekor. Dan ketentuan Paskah, ketentuan korban dari orang Yahudi adalah minimal 10 orang harus mengorbankan seekor anak domba. Itu paling sedikit ya. 10 orang harus korbankan 1 ekor anak domba. Ini peraturan korban dari orang Yahudi pada hari Paskah. Nah, saudara sekalian, jadi kalau 250.000 dikali 10 orang, maka diperkirakan yang hadir dalam perayaan Paskah itu berjumlah 2,5 juta orang. Ya, kita dapat bayangkan ya, bagaimana banyaknya orang hadir di Paskah itu.
Saudara sekalian, kenapa? Karena Paskah merupakan perayaan yang terbesar bagi orang Yahudi. Bukan saja orang Yahudi yang dari berbagai negara, berbagai tempat datang mengikuti perayaan itu. Bahkan banyak juga orang-orang lain, orang-orang yang bukan Yahudi, yang ingin mengikuti, yang ingin menyaksikan perayaan yang besar itu. Nah, saudara sekalian, kalau Yesus sengaja memakai momen yang begitu ramai untuk datang dengan begitu heboh di kota Yerusalem, tentu ada maksud dan tujuan Yesus yang mau Yesus nyatakan kepada orang sebanyak itu. Dengan menunggangi keledai, Yesus ingin menyatakan dengan perbuatannya. Yesus tidak lagi mau menyatakan dengan perkataannya, karena sudah 3,5 tahun dia menyatakan kepada semua orang bahwa dia adalah Mesias yang diutus Allah. Dia adalah janji Allah kepada bangsa pilihannya, penyelamat, penolong, akan menebus mereka, tetapi dia ditolak. Orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, apalagi menerima dia sebagai Mesias. Oleh sebab itu ini terakhir kali Yesus tidak lagi menggunakan kata-kata, tetapi Yesus menggunakan suatu perbuatan. Yesus tunjukkan dengan kelakuannya. Dia ingin dengan kelakuannya menyatakan bahwa dia adalah Mesias utusan Allah, supaya mereka tahu. Saudara sekalian, Yesus menunggang keledai. Keledai itu adalah tunggangan raja waktu damai, bukan waktu perang. Dengan menunggang keledai, Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus ingin menyatakan kepada bangsanya bahwa dia datang membawa damai, bukan membawa peperangan. Dia datang dengan lemah lembut seperti Zakaria katakan tadi. Dengan dia datang ke dunia ini sebagai raja yang akan mendirikan kerajaan bukan di dunia ini, tetapi di sorga. Dia datang ke dunia bukan membebaskan bangsanya dari tangan penjajah, tetapi dia datang akan membebaskan bangsanya, membebaskan umatnya daripada kuasa dosa dan maut. Saudara sekalian, dia datang membawa damai antara diri manusia dengan Allah. Yesus mau menyatakan dengan tindakannya. Oleh sebab itu dia sengaja menunggang keledai. Saudara sekalian, ketika sampai di Betfage, kata Alkitab, Yesus mengutus 2 orang murid, pergilah kamu ke kampung di depan itu, dekat. Ya, diduga kampung di depan itu adalah kota Betania. Nah, di kota itu kita tahu bahwa Yesus punya banyak sahabat di situ. Di situ ada Simon orang kusta yang mengundang Yesus pesta nanti. Di situ ada keluarga Lazarus yang baru saja dibangkit oleh Yesus dan saudaranya Maria dan Marta yang begitu mengasihi Yesus. Di mana-mana Yesus mempunyai banyak orang yang bersyukur kepadanya karena menerima kebaikannya. Saudara sekalian, Betania salah satu kota yang sangat dekat dengan Yesus karena Yesus pernah berapa malam menginap di kota Betania. Saudara sekalian, Yesus pesan muridnya, pergi ke kampung di depanmu. Dan di situ kamu akan menemukan keledai ditambat di pekarangan orang beserta ada anaknya di sana di sampingnya. Lepaskan tambatan itu, bawa ke sini. Kalau ada orang tanya, menegur kamu, katakan bahwa Tuhan memerlukannya dan dia akan mengembalikannya. Nah, saudara sekalian, ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya merasa agak nyangkut di sini. Saya pikir Yesus kok kayaknya orang tidak punya etika ya. Kalau mau pakai orang punya barang harusnya izin dulu, bukan ambil dulu. Harusnya izin dulu dengan tuannya, bukan begitu datang buka tali tambat bawa keledai. Kalau ditanya baru katakan Tuhan memerlukannya. Saya nyangkut di sini. Saya pikir kenapa Tuhan lakukan seperti ini?
Tapi saya yakin Alkitab tidak salah. Ada maksud Yesus dengan tindakannya seperti ini. Saudara sekalian, saya mempunyai satu kesimpulan. Kesimpulan apa? Saudara sekalian, yang satu pasti Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Bagaimana Yesus tahu di Betania itu, di depan pekarangan, ada keledai yang tertambat di situ dengan anaknya. Saudara sekalian, Yesus tahu apa yang di depan kita. Yesus tahu hidup kita ke depan itu ada apa yang akan kita temukan, apa yang harus kita alami. Yesus tahu apa yang kita tidak tahu. Dan di sini kita lihat bagaimana murid-murid itu sekalipun merasa ragu-ragu, kok kita disuruh melakukan seperti ini, apakah benar? Tetapi Alkitab mengatakan mereka pergi, mereka lakukan, mereka berbuat seperti apa yang dipesan oleh Yesus, sehingga sampai di situ mereka melihat kenyataan persis seperti apa yang dikatakan Yesus. Di sini mengajarkan kepada Yesus, kepada kita semua, bahwa bila kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, jangan khawatir, kita harus lakukan semua perintah Tuhan, maka kita akan menikmati janji Tuhan. Saudara sekalian, kenapa kita selalu tidak menikmati janji-janji Tuhan di dalam Alkitab yang begitu manis-manis? Karena kita tidak melakukan seperti apa yang Dia perintahkan kepada kita. Kenapa orang yang berbeban dan berlelah tidak mendapatkan kelegaan? Karena mereka tidak datang kepada Tuhan seperti Tuhan serukan. Datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Saudara sekalian, ini pelajaran pertama. Yang kedua saya pikir, kelogikaannya. Apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Bukankah kita sering mendengar orang mengatakan bahwa yang kumiliki adalah titipan Tuhan? Bukankah nyawa kita harus akui bahwa nyawa kita bisa hidup karena Tuhan? Nah saudara sekalian, apakah kalau Tuhan mau mengambil itu, Tuhan harus permisi dengan kita? Saya pikir tidak perlu. Kalau Tuhan mau ambil saja. Kalau Tuhan mau pinjam saja. Tuhan tidak perlu datang. Pak Wira, tolong ya, aku perlu itu, aku pinjam denganmu. Enggak pernah. Dan itu tidak perlu bagi Tuhan. Karena memang semuanya adalah milik Tuhan. Jangankan itu, saudara sekalian, kita tahu bahwa masa Yesus itu adalah masa perbudakan. Bagaimana seorang budak di mata tuannya? Nyawanya pun adalah hak tuannya. Tuannya mau dia mati, nggak ada sanksi hukum. Apalagi Tuhan, saudara sekalian. Di sini menyatakan kepada kita jangan bangga apa yang kita miliki. Hasil daripada jerih payah kita itu pasti, karena orang bekerja diberkati Tuhan. Tetapi ingat, berkat dan keberadaan kita itu adalah milik Tuhan. Kalau satu hari Tuhan membutuhkan, apakah kita memberikan, mempersembahkan dengan sukacita, dengan kerelaan? Saudara sekalian, sekalipun demikian Tuhan punya hak. Tetapi Tuhan itu begitu baik. Kalau kita katakan Tuhan tidak punya etika, ada juga etika Tuhan. Karena di situ dikatakan Tuhan memerlukannya dan Dia akan mengembalikan. Dia akan segera mengembalikannya. Saudara sekalian, inilah Tuhan kita. Tuhan menyatakan di sini bahwa Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Jangan kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kau hutang janji dengan aku. Enggak pernah. Yakinlah, yang berhutang itu adalah kita dengan Tuhan. Kita berhutang ibadah, kita malas. Kita berhutang berdoa, kita malas. Kita berhutang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berhutang dengan Tuhan, bukan Tuhan berhutang dengan kita. Betapa baiknya Tuhan dengan kita, memberikan nyawa, memberikan anak, memberikan cucu, memberikan harta yang dapat kita pakai. Saudara sekalian, kita yang berhutang dengan Tuhan. Lalu saya baca di dalam buku-buku tafsiran, saya menemukan satu tafsiran
Saudara sekalian, dia mengatakan demikian. Betfage itu kota yang dekat dengan Yesus. Yesus banyak sahabat di situ. Jadi sebelumnya Yesus ini sudah sepakat dengan tuan yang punya keledai. Yesus tahu bahwa di rumah yang nomor berapa itu tuannya ada punya keledai yang ditambak di pekarangan. Nah, jadi Yesus sudah jauh-jauh hari sepakat dengan orang itu, nanti satu saat bolehkah aku pinjam keledaimu dan nanti aku kembalikan. Dan kesepakatan itu jadi. Dan Tuhan itu ACC. Tapi dengan catatan Yesus katakan, nanti kalau aku butuh, aku utus muridku datang. Dengan kata sandi, oh itu Tuhan memerlukannya. Dia akan segera mengembalikannya. Itu kata sandi. Kalau ada orang mengatakan demikian, berarti itu utusan aku. Saudara sekalian, ini tafsiran seorang ini. Ya. Oleh sebab itu pada saat itu Yesus katakan, pergilah ke kampung di depan itu, di situ, di pekarangan. Kamu lihat ada keledai, ada anaknya, kamu ambil saja, ambil. Nanti kalau ada orang tegur kamu bilang, kata sandi itu bilang, ya Tuhan memerlukannya, dia akan mengembalikannya dengan segera. Lalu saudara sekalian, saya pikir kalau ini tafsirannya, boleh-boleh jadi. Karena kita tidak hidup pada masa itu. Boleh-boleh jadi karena Yesus punya sahabat di situ. Boleh-boleh jadi dia sudah sepakat dengan Tuhan itu. Kita kan nggak tahu. Tapi apa pengajarannya kalau itu yang terjadi, saudara sekalian? Kenapa Tuhan itu memberikan pinjaman kepada Yesus? Saya katakan tadi, Yesus mempunyai predikat yang sangat baik di mata orang. Karena selama 3,5 tahun Yesus ada di dunia, tidak ada perbuatan jahat dia buat terhadap orang banyak. Begitu dia melihat orang banyak, dia jatuh belas kasihannya. Dia sembuhkan orang sakit, dia bangkitkan orang yang mati, dia beri penghiburan kepada orang yang susah. Saudara sekalian, apa yang Yesus lakukan adalah yang baik, sehingga Yesus mempunyai predikat yang baik, punya reputasi yang baik di mata orang. Saudara sekalian, ketika Yesus mau berasan, istilahnya, memerlukan sesuatu, pastilah logika. Dan kita duga, saya duga, Tuhan punya keledai ini pasti sudah menerima kebaikan Yesus. Pasti sudah pernah menerima kebaikan Yesus. Entah dia sakit disembuhkan, entah familinya yang sakit disembuhkan. Kita tidak dapat menduga-duga, tetapi kita pastikan bahwa ketika Yesus meminjam, dia memberikan pinjaman bukan karena apa? Karena Yesus di matanya dapat dipercaya. Orang ini orang baik dan dia dapat dipercaya. Lantas saya pikir Paulus mengatakan apa? Ingat, kamu adalah surat Kristus. Surat itu dibaca oleh orang, dibaca oleh malaikat. Apakah surat itu isinya adalah puji-pujian? Apakah surat itu memuliakan nama Tuhan? Bagaimana predikatmu, reputasimu di mata orang lain? Jangan sampai orang mengatakan, wih, orang Kristen seperti itu, ampun deh. Saudara sekalian, bagaimana reputasi kita? Bagaimana predikat kita? Bagaimana di mata orang lain memandang kita? Saudara sekalian, Paulus juga katakan, kamu adalah bau harum dari Kristus yang tercium oleh setiap orang. Kalau kita dekat, orang tercium bau harum itu. Apakah bau harum itu memuliakan nama Tuhan, mengharumkan nama Tuhan? Kemana kita pergi, di situ Tuhan dimuliakan. Saudara sekalian, ini pelajaran bagi kita, sehingga kita dapat dipercaya. Paulus mengatakan bahwa yang dituntut dari hamba Tuhan seperti itu adalah ketika mereka dapat dipercayai. Saudara sekalian,
Kita bukan saja harus menjaga predikat kita, reputasi kita yang baik di hadapan manusia. Teristimewa bagaimana di mata Tuhan. Apakah kita baik di mata Tuhan? Pernahkah kita jaga supaya kehidupan kita baik di mata Tuhan? Supaya reputasi kita baik di mata Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah koreksi. Saudara sekalian, ketika tuan keledai ini meminjamkan kepada Yesus, kita tahu Tuhan ini mengerti bahwa keledainya itu mau dipakai untuk ditunggangi oleh Yesus masuk ke Yerusalem. Dia tahu bahwa keledainya ini bukan saja dipinjam begitu saja, tetapi ada gunanya. Keledai itu digunakan untuk pelayanan, untuk melayani Yesus. Saudara sekalian, hari ini apabila Tuhan membutuhkan sesuatu daripada kita, ingatlah, Tuhan itu tidak rakus. Tuhan mau pakai apa yang ada pada kita untuk pelayanan, untuk memuliakan namanya. Saudara sekalian, ingatlah itu, ingat. Saudara sekalian, apakah kita seperti Tuhan punya keledai ini? Ketika Tuhan membutuhkan, ketika Tuhan katakan aku membutuhkan, kita memberikannya dengan sukacita. Kita memberikannya tanpa embel-embel, tanpa menuntut imbalan. Karena kita tidak melihat ada perjanjian peminjaman antara Yesus dengan tuan keledai. Aku pinjam satu, aku balikin dua. Enggak. Dia tidak tuntut imbalan. Dia berikan itu dengan sukacita karena dia tahu itu untuk melayani Tuhan. Saudara sekalian, hari ini kita ingat apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Ketika Tuhan butuhkan, ketika kita melihat gereja butuhkan, ketika kita melihat pelayanan membutuhkan, itu berarti Tuhan membutuhkan. Apa yang dia berikan kepada kita, berikanlah dengan sukacita, tanpa menuntut imbalan, dan yakinlah janji Tuhan, aku akan segera mengembalikannya. Saudara sekalian, kita tidak usah tanya Tuhan kau balikan apa nanti, nggak usah. Kita yakin bahwa Tuhan kembalikan pasti yang terbaik, yang paling kita butuhkan. Saudara sekalian, keledai sudah dipinjam, dibawa kepada Yesus. Apa yang dilakukan? Murid-murid segera membuka pakaian, menghamparkannya di atas keledai. Ini perbuatan murid-murid. Sehingga Yesus naik ke atas keledai, baru disusuli oleh orang banyak. Mereka juga rame-rame buka pakaiannya, buka jubahnya, mereka hamparkan di jalan. Saudara sekalian, ada yang memotong ranting-ranting. Di Matius tidak mengatakan ranting pohon apa, tetapi karena minggu ini adalah minggu Palmarum, maka ranting itu adalah ranting pohon palem. Saudara sekalian, mereka hamparkan di jalan. Ini menandakan apa? Ketika kita melayani Tuhan, jangan saling nunggu. Apalagi orang yang mengaku anak-anak Tuhan. Jangan sampai orang yang bukan anak Tuhan mendahului kita berbuat baik. Ingatlah. Ketika kita melayani Tuhan, berlomba-lombalah. Jangan menunggu-nunggulah. Aku tunggu dulu si Anu. Kalau si Anu nyumbang, baru aku nyumbang. Si Anu kan lebih kaya dari aku. Kalau si Anu nyumbang 100, wajar. Aku lebih miskin dari dia. Aku sumbang 50. Saudara sekalian, memberikan kepada Tuhan, kita harus berlomba-lomba. Bayangkan kalau waktu itu murid Yesus didului oleh orang banyak. Orang banyak buka baju, hampar di jalan. Baru murid Yesus lihat-lihat. Buka baju, hamparkan di atas keledai. Saudara sekalian bayangkan, murid Yesus itu sudah dibina 3,5 tahun. Sementara orang-orang ini melakukannya dengan spontan. Saudara sekalian, ini pengajaran bagi kita. Setelah mereka menghamparkan itu semua, mereka berseru, Hosana bagi anak Daud.
Hosana artinya adalah selamatkanlah sekarang. Selamatkanlah sekarang ini seruan kepada Tuhan. Karena mereka membutuhkan keselamatan. Saudara sekalian, berselamatkanlah sekarang. Bagi anak Daud. Saudara sekalian, bagi orang Israel, Mesias itu adalah keturunan Daud. Kalau mereka katakan bagi anak Daud, berarti mereka punya pengakuan bahwa yang di depan mata mereka ini adalah utusan Tuhan, adalah Mesias. Jadi kalau kita rangkaikan, selamatkanlah sekarang Mesias, anak Daud. Terpujilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan. Saudara sekalian, terpujilah engkau di tempat yang maha tinggi. Ini adalah sesuatu pujian. Sampai di dalam pujian itu ada seruan pertolongan. Saudara sekalian, dua macam sifat ini bergabung menjadi satu. Dan itu bergemuruh begitu hebat sepanjang jalan. Saudara sekalian, Yohanes mengatakan sampai ada murid, ada anak buahnya orang-orang Farisi menegur Yesus. Hei Yesus, tenangkanlah itu murid-muridmu itu dengan rombonganmu. Yesus katakan apa? Kalau mereka diam, batu akan berteriak-teriak di situ. Saudara sekalian, kita bayangkan begitu hebat pujian itu. Kita harus tahu pujian itu tidak direkayasa sebelumnya. Pujian itu keluar dari dalam hati mereka, dari dalam sanubari mereka benar-benar memuji Tuhan, sehingga suaranya begitu tidak direkayasa, tidak janjian dulu. Nanti kalau kita sudah bentangkan pakaian, kita seru ini, enggak. Itu secara spontan mereka memuji Tuhan. Semangat mereka patut kita pelajari, patut kita teladani. Saudara sekalian, saya pikir masih adakah kita kesungguhan hati kita ketika kita memuji Tuhan? Saya lihat ya, ketika kita memuji Tuhan, ada yang mulutnya kemat-kemit kecil. Nggak tahu suaranya keluar atau nggak tahu ya. Ada yang memuji Tuhan sampai tangannya begini. Wah, memuji Tuhan sampai begini. Macam-macam ekspresi kita di dalam memuji Tuhan. Tetapi dengan jujur kita merasakan diri sendiri. Apakah ketika kita memuji Tuhan ada semangat yang keluar dalam jiwa kita? Apakah kita memuji Tuhan, kita menghayati apa yang ditulis di situ? Saya selalu, saudara sekalian, kalau saya memuji Tuhan terutama di Singapura ya, karena itu pakai Mandarin. Saya sendiri kadang malu, saya keluarkan satu tangan sering-sering saya usap air mata karena apa? Ketika saya menyanyikan lagu itu, saya hayati perkataan-perkataan, saya terharu begitu baiknya Tuhan. Saudara sekalian, saya harus puji Dia. Saya ingat satu kali saya ajak cibu saya yang dari Hong Kong ke Surabaya. Kami hadir di ibadah gereja karismatik, gereja GBI Mawar Syarom. Saudara sekalian, bukan main, musiknya begitu besar suaranya. Orang memuji Tuhan, ada yang melompat, ada yang sampai salto di mimbar. Memang saya nggak setuju sih di atas panggung itu salto-salto, tetapi apa yang saya lihat di situ, semangat mereka memuji Tuhan begitu gemuruh sampai cium saya ngomong apa pulang. Saya gemeteran tadi, hati saya berdebar-debar. Saudara sekalian, dia di Hong Kong nggak seperti itu. Orang Hong Kong puji Tuhan tenang-tenang, diam-diam. Saya pernah masuk gereja di Hong Kong. Begitu dia datang ke Indonesia, dia masuk ke gereja Mawar Syarom, dia bilang saya gemeteran tadi, hati saya, jantung saya berdebar-debar. Sudah pulang dia ngomong dengan saya. Nah saudara sekalian, masih adakah semangat kita di dalam memuji Tuhan? Masih ada gelora di dalam hati kita? Masihkah kita menghayati pujian Tuhan itu? Ingat, Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Pujilah Tuhan, Tuhan rindu kita memuji Dia dengan hati yang bergelora, dengan suatu motivasi yang benar. Bukan untuk menunjukkan aku jago nyanyi, tapi enggak menghayati kata-katanya. Saudara sekalian, di sini yang harus kita pelajari. Kemudian
Rombongan ini masuk Yerusalem, menggemparkan seluruh kota Yerusalem. Lalu ada orang tanya, siapa sih orang itu yang kamu usung itu? Orang-orang di dalam rombongan mengatakan dia adalah Yesus, Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara sekalian, apakah Yesus hanya nabi? Di sini pengenalan mereka yang tidak tepat. Jadi kita harus lihat di dalam rombongan yang menggiring Yesus dari Yerusalem menyambut Yesus, dari Betfage mengiring Yesus, ada dua rombongan yang besar ini. Mereka bukan terdiri dari sejenis orang, banyak tipe orang di situ. Saya tadi bayangkan, saya kumpulkan, klasifikasikan berapa macam sih orang yang iringi Yesus, yang berseru Hosana pada saat itu. Satu, orang yang mau ikut perayaan Paskah di Yerusalem. Kebetulan lewat, dia rame-rame ikut-ikutan di situ. Itu satu jenis orang. Jadi kalau orang ikut-ikutan, orang teriak dia ikut teriak, ya, ikut-ikutan namanya. Nah, saudara sekalian, satu lagi pasti murid-murid Yesus. Orang-orang yang dari Betania, teman-teman Yesus, orang-orang yang pernah disembuhkan oleh Yesus. Mereka ada di rombongan itu, mereka berseru juga Hosana. Satu lagi, siapa? Murid-murid orang-orang Farisi dan imam-imam yang dipakai di situ untuk jadi mata-mata. Kenapa? Mereka pulang lapor, lihatlah, begitu banyak pendukungnya, seluruh dunia sudah mendukung dia, kamu kalah. Saudara sekalian, orang-orang itulah yang menegur Yesus, suruhlah murid-murid itu, jangan ribut-ribut, jangan heboh-heboh, diamlah. Saudara sekalian, salah satu tipe orang yang ada di rombongan itu, pasti mereka tidak menyerukan Hosana, mereka ikut mungkin dengan hati yang geram. Saudara sekalian, dan ada sebagian lagi, dia berseru, tapi dia menganggap Yesus adalah nabi dari Nazaret. Saudara sekalian, kita kan sering mendengar khotbah bahwa 5 hari lagi orang-orang yang berseru Hosana ini akan berseru juga, salibkan dia di depan Pilatus. Saudara sekalian, saya coba pikir ya, apakah semua orang berseru salibkan dia? Enggak. Tapi apakah semua orang itu mengenal Yesus dengan benar? Tidak juga. Saya anggap semua orang tidak kenal Yesus, siapa Mesias itu sebenarnya, dengan benar. Termasuk murid-murid Yesus. Mereka pasti berseru Hosana, karena itu Tuhan mereka. Mereka yakin ini utusan Tuhan, inilah Mesias. Tetapi pengenalan Yesus, pengenalan mereka tentang misi Yesus salah. Mereka anggap Yesus datang menjadi raja mereka, mendirikan kerajaan di dunia, melawan semua penjajah Romawi, memerdekakan mereka. Itu yang mereka anggap. Oleh sebab itu ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disiksa, apa Petrus katakan? Aku tidak kenal dia. Sampai 3 kali. Karena apa? Karena Petrus tidak kenal siapa sebenarnya gurunya, Yesusnya yang sebenarnya. Kita lihat bagaimana murid-murid di Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap oleh tentara Roma. Mereka ngacir semua, mereka lari semua. Saudara sekalian, saya pikir coba setelah kita lihat Roh Kudus turun di atas mereka, setelah mereka melihat Yesus sudah bangkit, setelah mereka mengenal benar Yesus sudah diangkat di sorga, mereka rela mati untuk Tuhan. Mereka tidak pernah menghindari hukuman karena memberitakan Injil. Petrus mati disalib balik, banyak yang dipenggal, saudara sekalian. Mereka berani menanggung. Mereka tidak lari karena apa? Mereka tahu siapa Yesus sudah sebenarnya. Yang lain-lain
Saudara sekalian, di sini menyatakan kepada kita betapa pentingnya kita mengenal Tuhan sebenarnya. Kita mengenal Tuhan dengan benar. Saudara sekalian, mengeluhkan Yesus ini adalah tema kita hari ini. Itu berarti mengagungkan Yesus. Memuji Yesus, itu namanya mengeluh-ngeluhkan Yesus. Ketika kita mengagungkan Yesus dengan motivasi yang salah, kita pasti jadi orang yang akan berseru salibkan Dia. Tadinya kita seru Hosana, tapi akhirnya kita seru salibkan Dia. Ingatlah, ketika kita mengenal Yesus tidak benar, maka akan ada satu hari ketika kita menemui kesusahan, penderitaan, siksaan, masa-masa terdesak, kita akan jatuh di dalam penyangkalan terhadap Tuhan. Kenapa banyak orang pindah agama? Saudara sekalian, karena ada maunya. Jadi kalau kita ikut Tuhan, maunya kita itu salah. Banyak orang ikut Tuhan karena apa? Mau berkat. Berkat apa? Berkat duniawi lah. Mau kaya, mau ini, mau itu, mau itu. Semua berkat duniawi yang dia rindukan. Dia lupa bahwa Yesus datang bukan cuma mau memberikan itu. Yesus mau datang adalah menyelamatkan nyawa mereka, memberikan mereka hidup yang kekal, supaya mereka hidup berarti, bukan hanya terima berkat, tetapi jadi berkat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tetapi apabila mereka tidak tahu, apabila motivasi mereka salah, satu hari kelak mereka pasti akan dari Hosana berubah menjadi salibkan Dia. Amin, amin, saudara sekalian. Jangan sampai kita seperti itu. Kenalilah Tuhan dengan benar. Kenalilah Yesus secara pribadi dengan benar. Dan kita pasti akan setia, taat setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Itulah kerinduan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada-Mu untuk firman-Mu. Kami mohon Tuhan melalui firman ini kami diberkati. Bila Engkau 2000 sekian tahun yang lalu dieluk-elukan masuk ke Yerusalem, maka hari ini kami juga mau memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, agar benar-benar melalui apa yang kami katakan, melalui apa yang kami buat, kami benar-benar mengagungkan Tuhan. Teristimewa ketika kami mengenang penderitaan-Mu Tuhan. Biarlah jiwa pengorbanan menggugah hati kami untuk memberikan yang terbaik untuk ini. Ampuni kami Tuhan bila selama ini kami hidup tidak seperti apa yang Tuhan mau. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.